Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biostatistik inferensial independen. Saya Rusdia Maulidia, NIM 1929043. Saya Irfana Belianti Kusuma Dewi, NIM 1929039. Saya Diniatul Nurbaiti, NIM 1929037. Saya Aulia Diwananda, NIM 1929041. Saya Cindy Cinda Prasasti, NIM 1929039. Biostatistik inferensial independen, kelompok 6. Saya Cindy Cinda Prasasti, NIM 1929036. Saya Diniatul Nurbaiti, NIM 1929037. Saya Irfana Brillianti Kusuma Dewi, NIM 1929039. Saya Aulia Diweni Amara, NIM 1929040. Saya Rusdia Maulidia, NIM 1929043. Oke, kita masuk ke soal. Sindrom dada akut adalah akut proses pulmonik pada pasien dengan penyakit sel sabit meredakan. Diagnosis sel sabit dibuat pada standar elektroforesis hemoglobin DART antara Januari 2001 dan Desember 2001. 28 anak laki-laki dan 22 anak perempuan dirawat di bangsal anak. Untuk compare kadar hemoglobin atau gram per desiliter dari dua kelompok, dokter anak menghitung sampel rata dan sampel varian dari hemoglobin mereka, yang diasumsikan terdistribusi normal X1 sama dengan 8,1, S1 pangkat 2 sama dengan 4,0, dan X2 sama dengan 9,3, S2 pangkat 2 sama dengan 5,3, memperkirakan kekuatan uji dua sisi pada signifikansi level alfa adalah sama dengan 5%. Dari informasi yang diberikan, kami punya N1 sama dengan 28, N2 sama dengan 22, dan K sama dengan N1 dikali N2 sama dengan 28 dikali 22 sama dengan 1,27. Menentukan hipotesis H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Tidak adanya perbedaan antara kadar hemoglobin gram per desiliter dari kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan yang dirawat di bangsal anak. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Adanya perbedaan antara kadar hemoglobin gram per desiliter dari kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan yang dirawat di bangsal anak. Diketahui N1 sama dengan 28, N2 sama dengan 22, X1 sama dengan 8,1, X2 sama dengan 9,3, S1 kuadrat sama dengan 4,0, S2 kuadrat sama dengan 5,3, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Rumus T hitung X1 dikurangi X2 dibagi standar deviasi akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sebelum kita menghitung T hitung, maka kita harus mencari standar deviasi. Standar deviasi sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sama dengan 28 dikurangi 1 dikali 4,0 ditambah 22 dikurangi 1 dikali 5,3 dibagi 28 ditambah 22 dikurangi 2. Sama dengan 27 dikali 4,0 ditambah 21 kali 5,3 dibagi 48. Sama dengan 108 ditambah 111,3 dibagi 48. Sama dengan 219,3 dibagi 48 sama dengan 4,57. Sekarang kita menghitung T hitung. T sama dengan 8,1 dikurangi 9,3 dibagi 4,57 akar 1 per 28 tambah 1 per 22. Sama dengan min 1,2 dibagi 4,57 akar 0,04 ditambah 0,05. Sama dengan min 1,2 dibagi 4,57 akar 0,09. Sama dengan min 1,2 dibagi 4,5 dikali 0,3. Sama dengan min 1,2 dibagi 1,371 sama dengan 0,88. Hitung.
Selanjutnya kita menghitung T-tabel. Alfa sama dengan A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Sama dengan 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. DF sama dengan N1 dikurangi N2 dikurangi 2 sama dengan 28 ditambah 22 dikurangi min 1. Maaf, 28 ditambah 22 dikurangi 2 sama dengan 48, maka nilai T-tabel adalah 2,0086. Selanjutnya kita membaca T-tabel. Alfa diketahui 0,975, sedangkan DF 48. Namun karena di tabel tidak ada 48, maka kita mengambil 50. Sehingga kita temukan hasil T-tabel yaitu 2,0086. Grafik uji hipotesis, nilai tabel yang kita terima yaitu min 2,0086 sampai plus 2,0086 yang termasuk dalam daerah penerimaan. Sedangkan di luar daerah tersebut itu termasuk daerah penolakan. Artinya HO diterima karena T-tabel lebih besar daripada T hitung. Kesimpulan, H0 diterima atau H1 ditolak karena nilai T hitung kurang dari nilai T-tabel serta karena nilai T hitung berada pada daerah penerimaan. Jadi, tidak ada perbedaan antara kadar hemoglobin gram per desiliter dari kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan yang dirawat di bangsal anak. Thank you. Makasih.